Saya Hoga Saragi dan saya sekarang sedang ingin menyampaikan bahwa salam sejahtera. Terima kasih. Hari ini saya memperkenalkan diri. Saya Hoga Saragi sebagai guru besar Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Bakri. Saat ini saya sehari-hari pekerjaan saya adalah dosen. Dan saya sekarang sedang ingin menyampaikan bahwa saya ingin mempunyai sebuah visi, yaitu menghasilkan 10 profesor baru, 100 doktor baru, 1000 S2 baru, dan 10.000 S1 baru. Nah, visi ini saya dapatkan ketika saya setelah menjadi seorang profesor. Jadi saya berpikir dulu kenapa saya dapat visi ini di umur 43 tahun. Ya, karena kan profesor saya itu 40 tahun. Jadi termasuk saya juga profesor termuda. Di umur 40 tahun saya mendapatkan gelar guru besar. Nah, jadi waktu itu saya mengikuti lomba dosen terbaik. Jadi pada saat lomba, oleh juri saya ditanya, kenapa kamu jadi dosen? Buat apa kamu jadi dosen? Apa passion kamu sebagai dosen? Dan ada nggak hati kamu dosen gitu? Akhirnya saya berpikir di situ ya. Sebelumnya saya ini adalah sebagai seorang teknisi elektronik gitu. Jadi waktu saya seorang teknisi itu saya menjalankan sebaik-baiknya pekerjaan saya. Perbaikan televisi, perbaikan radio, perbaikan semua alat-alat elektronik saya perbaiki. Nah, tapi ketika saya diskusi dengan ayah saya, kamu kan nggak harus teknisi terus, kamu harus maju. Akhirnya saya didukung oleh ayah saya untuk ambil S2, ambil S3. Nah, kemudian saya S2 dan S3-nya di Universitas Indonesia, jurusan Teknik Elektro. Nah, kemudian akhirnya dari situlah saya jadi dosen. Nah, kemudian di umur 40 tahun, puji Tuhan, saya mendapatkan anugerah sebagai guru besar Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Bakri. Ya, jadi memang pekerjaan saya dosen, tapi pelayanan saya itu ke STT, Pak. Jadi waktu saya pelayanan ke STT, saya itu melengkapi hamba-hamba Tuhan untuk mereka bisa teknologi, bisa IT, bisa komputer. Jadi setiap saya ke STT itu saya pelayanan untuk bagaimana melengkapi hamba Tuhan itu mereka bisa handphone, bisa komputer, bisa IT, bisa teknologi. Nah, akhirnya disitulah saya terus-menerus diskusi dengan dosen-dosen STT, ya kan? Nah, pada saat itulah saya juga melihat kondisi langsung STT kita yang ada di Indonesia lah saya katakan. Karena saya kalau di STT itu, misalnya kalau mereka S3, saya bimbing metodologi penelitian, saya juga membimbing penulisan jurnal, saya juga membimbing mereka untuk research ya. Nah, kalau di S2 biasanya saya ngajar statistik atau IT atau bidang teknologi juga dengan S1 di STT. Jadi akhirnya ini saya mendapatkan sebagai sebuah pelayanan, ya kan. Nah, dari situlah saya akhirnya diusung oleh mereka untuk saya menjadi seorang Dirjen Bimas Kristen gitu. Jadi saya akan coba untuk menghasilkan profesor-profesor di bidang teologi ya, ketika nanti saya menjadi seorang Bimas Kristen. Juga saya melakukan yang namanya pelayanan, ya kan. Kemudian juga kalau seperti kita itu turun ya langsung ke lapangan, pelayanan, kemudian juga ada 3P itu ya, pelayanan, penginjilan, dan satu lagi adalah persekutuan gitu. Jadi
dengan itulah saya coba menerapkan 3P ini di Dirjen Bimas Kristen. Karena kan kalau saya itu mungkin Dirjen Kementerian Kominfo, ya kan, mungkin ini ya itu teknik ya, mungkin Dirjen Sumber Daya Manusia atau yang lainnya, ya kementerian-kementerian lain. Tapi namanya Kementerian Agama itu roh, ya, jadi rohani. Ya, jadi oleh sebab itulah saya selalu berdoa ini. Ya, artinya bagaimana supaya STT kita ini bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, kemudian juga sumber daya manusianya juga banyak, ya kan, yang bisa memfasilitasi untuk seperti S2, S3 itu kan butuh profesor gitu. Kemudian juga mereka mengajukan BKD dan itu harus dinilai oleh yang lebih tinggi lagi pangkatnya. Nah, oleh sebab itu saya melihat di kita itu profesor sedikit. Karena jumlahnya itu bisa dihitung pakai jari. Waktu itu ada 5 profesor, ya, 2 meninggal jadi 3. Kemarin ibu siapa itu jadi profesor juga baru 4, ya, bahkan bisa 5 gitu. Jadi oleh sebab itu saya ingin juga profesor-profesor Kristen ini kita jadikan, ya, paling nggak 10 lah profesor di bidang teologi gitu. Nah, oleh sebab itu saya punya keinginan yang kuat untuk melakukan tadi, ya, pelayanan, penginjilan dan persekutuan, langsung Dirjen itu turun ke lapangan. Jadi sekarang ini kan kita lihat bahwa kaum milenial ini sudah dikatakan melalui media lah, ya. Jadi saya juga melihat semenjak COVID ini juga itu kita mulai terbuka, ya, oleh berbagai macam Zoom, ya, Google Meet dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu memang harapan saya ke depan itu penggunaan teknologi, ya, untuk gereja itu harus dimaksimalkan, ya kan. Jadi saya ingat dulu bahwa ketika saya SD, SMP, SMA itu saya di negeri, ya kan, tapi tidak ada saya mendapatkan pelajaran agama Kristen. Karena begitu ada pelajaran agama itu, kita semua yang orang Kristen tuh ke kantin karena nggak ada gurunya. Jadi harapan saya kalau bisa ada guru agama SD, guru agama Kristen SMP, dan ada guru agama Kristen SMA, ya kan, sehingga kaum milenial ini bisa merasakan betul masa mudaku tuh masa yang terindah, ya kan, karena untuk melayani Tuhan. Jadi waktu saya di SMA itu cuman intinya ada organisasi pengurus yang saya sebagai persekutuan Kristen SMA 5 dulu. Nah, disitulah saya merasakan betul bagaimana saya mengenal Tuhan. Tapi karena ada itu saya diarahkan, saya mempunyai komunitas. Jadi harapan saya bagi kaum milenial, kalau bisa nanti kita sebagai dirjen akan memfasilitasi semua apa yang dibutuhkan untuk sekolah-sekolah, termasuk sekolah minggu, ya kan, termasuk di gereja, termasuk di sekolah, di organisasi yang berhubungan dengan kerohanian, itu akan kita dukung, support secara teknologi, ya kan. Butuh apa aja harus kita berikan untuk kaum milenial ini lebih canggih lagi, lebih hebat lagi dalam melayani Tuhan, dilengkapi dengan teknologi. Artinya saya selalu mempunyai pendapat, ya, bahwa kalau rohani itu bagus, begitu ya, maka rohani kaum muda, anak, orang tua, ya kan, nah itu menjadi bagus juga untuk perekonomian. Kalau rohaninya bagus, maka perekonomian bagus, maka negara kita ini akan bagus, gitu. Jadi satu contoh, ya, mungkin saya memberikan ilustrasi dari cerita ini bahwa ketika Tuhan Yesus itu menunjukkan koin, ya kan, koin itu bilang bahwa Tuhan Yesus berkata melalui sebuah kisah koin itu, bayarlah pajak kepada pemerintah, bayarlah persembahan kepada Tuhan. Nah, jadi ini sebenarnya dana banyak gitu. Artinya pajak-pajak yang ada ini sebenarnya harusnya juga dikembalikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena
dengan banyaknya kita menginvestasi untuk ke rohaninya jadi bagus, maka itu akan mengakibatkan ekonomi jadi maju, ya kan? Jadi biarlah yang persembahan kepada Tuhan itu gereja, ya, atau kembali kepada Alkitab. Tapi pajak negara itu justru bisa kita katakan harusnya sebagai dirjen Bimas Kristen itu memperjuangkan, ya kan, untuk semua orang ini di sisi kerohanian ini dibiayai, didanai, difasilitasi oleh negara, supaya dengan rohani nanti ini bagus, maka nanti orang akan terus bayar pajak, jadi tambah bagus ekonomi, meningkat lagi setiap perekonomian keluarga, perekonomian pendeta, perekonomian hamba-hamba Tuhan, orang yang bekerja di bidang rohani, sehingga ini akan menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi, sehingga meningkatlah secara kita bisa menjadi ekonomi yang nomor satu di dunia. Bahwa kondisi di lapangan begitu banyak saya lihat itu kita terjadi kemiskinan, belenggu, keterikatan, ya kan? Kenapa ini terjadi, ya? Karena menurut saya kembali lagi ini perlu difasilitasi, ya kan, supaya ini jadi meningkat. Dengan meningkatnya nanti rohani, maka meningkat juga, ya, secara keluarga, ekonominya, secara semuanya. Di hal-hal sisi rohani, seorang anak ingin belajar menjadi seorang pendeta, tapi kenapa harus mengalami sesuatu yang kemiskinan, ya kan? Nah, ini gimana? Harusnya negara melihat ini, bahwa ini adalah sesuatu yang perlu dibantu, ya kan? Perlu sesuatu yang perlu diperhatikan, supaya bagaimana ini sisi rohani ini tidak miskin, ya kan? Tidak terbelenggu, tidak terikat, tapi dibebaskan, ya. Jadi kembali lagi saya melihat bahwa kenapa seperti ini, ya, makanya disitulah saya terpanggil untuk saya memperbaiki semua pendidikan, STT, pelayanan, persekutuan, dan juga penginjilan, supaya kita ini adalah kaya di bidang ada kok dana, ya kan? Karena kalau kita nanti ini invest di sini, kita perbaiki semua, nanti orang juga akan terus invest. Nah, jadi bagi saya harusnya ada lagu-lagu rohani, ada buku-buku rohani, ada alat sekolah minggu, ada semua difasilitasi supaya kita ini kaya di dalam Tuhan. Jadi makanya beberapa teman ketika saya diskusi, sebenarnya Pak, ini benar di lapangan itu sebenarnya kita ini miskin, ya kan? Kalau kita berbicara misalnya contoh, ya, sebuah cerita di Alkitab itu Mesir, ketika Yusuf itu semuanya kelaparan, kan, betul nggak? Tapi rohaniawan Mesir mulai dari tanah nggak diganggu gugat, makanan terus diberikan. Jadi karena Mesir itu juga tahu bahwa kalau rohani ini kaya, maka makmurlah negara Mesir. Jadi kembali lagi, dengan saya nanti menjadi seorang dirjen agama Kristen, saya harap semua pendeta dapatlah tiap bulan, ya kan? Dari uang negara ada kok, ya. Mungkin tiap bulan ya kita bantu 5 juta, 10 juta berdasarkan mungkin pelayanannya, sertifikasinya, atau tingkat dia di hamba Tuhan itu seperti apa, ya. Jadi negara harusnya menjamin bahwa pendeta-pendeta harus maju sejahtera secara ekonomi. Jangan lagi kita berkata miskin, jangan, ya. Kalau saya sendiri dosen, ya, harusnya pendeta itu lebih dari dosen, ya. Jadi inilah yang saya mau bawa gagasan-gagasan ini, ya, bahwa saya nih nggak mau korupsi karena ini uang rakyat, tapi bagaimana kita transparan kepada semua, karena ini orang Kristen, dirjen Bimas Kristen, untuk melihat mana yang perlu kita bantu supaya ini sejahtera, ya kan? Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian juga, ya, sering membaca Alkitab dan sebagainya, itu kalau rohani bagus, itu jadi bagus, ya, yakin aja, ya, karena yang paling tinggi itu bukan badan, bukan jiwa, tapi roh, ya. Jadi kalau rohnya itu tidak miskin, rohnya itu tidak terbelenggu, rohnya itu tidak terikat, maka secara nanti dunia nyata kita ini sejahtera, kita ini makmur, kita ini menjadi nomor satu di dunia,
Ya, oleh sebab itu saya mengungkapkan ini untuk tujuan kebaikan, ya, tidak menjelekkan siapa-siapa, tapi memberitahu kondisi di lapangan. Makanya dengan nanti saya keberadaan Dirjen, saya akan perjuangkan bahwa ini semua harus kaya di dalam ekonomi. Karena kita ini adalah Allah kita, Tuhan kita, itu adalah Tuhan yang kaya, yang hebat. Dan selalu saya ajak teman-teman untuk bawa dalam doa bagaimana mesolusikan ini. Ternyata ini menjadi sebuah lingkaran yang tidak ada solusi. Oleh sebab itu harusnya negara mengambil alih. Negara mengetahui bahwa kalau nanti rohani ini bagus, maka ekonomi negara, pembangunan negara, kesejahteraan negara jadi lebih meningkat. Karena SDM-nya secara rohaninya sudah bagus, betul kan? Kalau rohani bagus, nggak ada yang korupsi. Kalau nggak ada korupsi, negara maju. Ya kan? Nah, seperti itulah. Jadi kita pun mau di bidang rohani Kristen semuanya harus transformasi, harus direvolusi, harus dilakukan sebuah perbaikan. Terima kasih semua. Saya mengucap syukur bisa menyampaikan beberapa ide, masukan, saran, petunjuk, arahan untuk menjadi Dirjen Bimas Kristen. Terima kasih.